Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kabar adik-adik semuanya di dalam keadaan sehat-sehat. Oh ya adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik tahu nggak? Ini sudah minggu kedua kita memasuki tahun 2021. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan jangan pernah lupa untuk tetap memakai masker saat kita pergi keluar. Oke adik-adik, sudah siap untuk memulai ibadahnya? Ayo duduk yang manis dulu, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Oke? Agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, darah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, darah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nah, sekarang ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu di sepanjang malam. Begitu juga dengan di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu-Mu pada saat ini telah siap hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya bukakanlah pintu hati dan pikiran kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu. Kiranya terpujilah Engkau ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan amin. Nah adik-adik, kita bernyanyi kembali. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh,
berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita satukan hati kita berdoa kembali. Terima kasih Bapa, tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat mengerti dan paham apa isi dari firman-Mu yang akan Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayo dibuka Alkitabnya. Hari ini nats kita diambil dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Ayo dibuka Alkitabnya adik-adik. Nah, nats kita hari ini sangat begitu menarik adik-adik. Nah, adik-adik sudah membuka Alkitabnya, sudah dapat dengan tema lidah dan mulut. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini sangat begitu menarik adik. Nah, seperti yang dibilang tadi, di sini kita dijelaskan tentang lidah dan mulut. Adik-adik tahu apa itu lidah? Ayo adik-adik yang ada di rumah tunjukkan dulu lidahnya. Lidah itu ada di dalam mulut. Tanpa lidah kita akan kesulitan untuk berbicara, dan tanpa ada mulut sekitarnya ini mungkin juga kita akan merasa kesulitan untuk berbicara. Nah, adik-adik yang di rumah, pernahkah adik-adik mendengar istilah kata lidah tidak bertulang, tapi lebih keras daripada tulang? Atau dengan istilah kata lidah memang tumpul, tapi bisa jadi lidah lebih tajam daripada pisau. Adik-adik pernah mendengar istilah-istilah kata itu? Nah, kakak rasa untuk yang ketiga ini mungkin adik-adik yang ada di rumah sering mendengarnya. Mulutmu adalah harimaumu. Nah, apa artinya itu? Nah, artinya adalah lidah yang tidak dapat kita kekang akan membawa petaka bagi kita dan orang lain. Maksudnya dikekang, kita tidak bisa menguasai lidah ataupun mulut kita ini. Itu dapat berakibat fatal ataupun berakibat petaka di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain. Jadi adik-adik, sungguh lidah merupakan organ tubuh yang bisa membahayakan jika tidak dikuasai. Tetapi lidah kita ini juga bisa sangat bermanfaat jika kita menggunakannya untuk memuji dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, Yakobus pada saat ini menuntut kepada kita agar kita manusia menyadari sebagai gambaran Allah. Kita sebagai gambaran Allah harus menyadari, katanya adik-adik, menyadari gambaran yang dimaksud di sini adalah sifat yang diturunkan Allah kepada manusia melalui napas kehidupan yang diberikan lewat hidung. Sifat yang diturunkan itu adalah baik, sehingga pada dasarnya manusia itu memang baik. Lalu yang suka mencibir, mencaci, menggosip, ataupun yang membuat melukai hati saudara atau orang lain, itu adalah ulah dari si iblis, karena iblis lebih berkuasa di dalam diri kita daripada firman Tuhan. Nah,
Kalau iblis lebih berkuasa di dalam hati kita, berarti kita anak-anak iblis dong. Nah, siapa adik-adik yang ada di rumah ingin menjadi anak iblis? Pasti tidak ada yang mau dong. Semua adik-adik yang di rumah ingin menjadi anak Tuhan. Ayo adik-adik, ucapkan bersama-sama. Saya anak Tuhan. Kita ucapkan sampai 3 kali ya adik-adik ya. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Nah, itu artinya kalau kita anak Tuhan, kita juga harus mematuhi ataupun menaati perintah dari Tuhan. Apa anugerahnya yang sudah diberikan kepada kita seperti mulut, lidah, mata, hidung, telinga, dan seluruh tubuh kita ini kita pergunakan dengan baik, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena tujuan kita diciptakan, tujuan manusia diciptakan untuk itulah adik-adik, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau adik-adik yang di rumah, karena kakak yakin adik-adik yang di rumah tidak ada yang suka menggosip ya kan, tidak ada yang suka mencibir ataupun mencaci temannya ataupun saudaranya. Jadi kalau adik-adik melihat ada orang lain ataupun orang tua kita yang suka menggosip, suka mencibir atau mencaci orang lain, tolong diingatkan, ibu, ayah tidak boleh seperti itu. Nanti kita berdosa, kayak gitu ya. Itu namanya kita anak iblis, kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, kita harus menjaga dan merawat semua berkat yang diberikan Tuhan ya adik-adik ya. Karena banyak di luar sana, banyak orang di luar sana adik-adik yang mungkin memiliki, maaf adik-adik, tubuh yang kurang sempurna. Nah, bagaimana dengan mereka? Apakah kita boleh menghina mereka? Tidak boleh. Karena apa? Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Karena mereka itu Tuhan berikan mereka dengan tubuh yang seperti itu. Yakinlah, Tuhan memberikan kelebihan juga kepada mereka. Nah, jadi kita selaku memiliki tubuh yang sempurna, kita tadi tidak boleh mengejek, menghina, ataupun menyakiti hati orang lain. Dan kita harus merawat dan menjaga tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan. Karena pada zaman sekarang ini sudah banyak adik-adik orang yang merusak karya Tuhan. Misalnya banyak orang-orang yang sudah melakukan operasi plastik lah, atau apalah namanya itu, yang penting dia sudah merusak karya ciptaan Tuhan. Jadi untuk kita, bagaimanapun bentuk dan wajah kita, bagaimanapun bentuk tubuh kita, kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, namun manusia yang benar akan menggunakan lidah dan mulutnya untuk memuji Tuhan. Sebab itulah tujuan manusia diciptakan. Nah, tujuan manusia diciptakan tadi adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya kan. Nah, terus yaitu apa artinya itu? Apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Itu tujuannya untuk manusia apa? Nah, tujuannya untuk apa? Nah, untuk menguasai dan mengusahai seluruh ciptaan Tuhan, untuk menguasai, maksudnya untuk menguasai. Kita menguasai, tapi kita juga mengusahai. Kita kuasai, tapi kita usahai. Nah, seluruh ciptaan Tuhan, yang artinya manusia adalah kawan sekerja Allah. Nah, jadi kita ini sama seperti kalau di dalam sebuah perusahaan, kita ini diibaratkan seorang karyawan. Nah, jadi kalau namanya karyawan itu berarti kita bekerja sama dengan Tuhan kita. Begitu adik-adik. Nah, jadi lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk lebih menguasai lidah dan juga mulut kita. Nah, siapa yang menghina, nah seperti yang kakak bilang tadi, siapapun itu yang menghina atau menggosipin orang lain,
itu artinya dia itu telah menghina Allah yang menciptakannya. Jadi adik-adik, begitulah firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan untuk lebih menguasai mulut dan lidah kita. Sebenarnya bukan hanya mulut dan lidah ya adik-adik ya, semuanya, baik itu mata, telinga, pokoknya seluruh tubuh kita harus kuasai agar kita selalu bisa melakukan hal baik, ataupun yang paling utama bisa memuji Tuhan, agar kita selalu seperti yang kakak bilang tadi, berani mengatakan kalau kita ini adalah anak Tuhan. Jadi kalau kita anak Tuhan, marilah kita berbuat baik seperti sifat-sifat yang sudah Tuhan turunkan kepada kita. Oke adik-adik, untuk hari ini itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Amin. Kita tutup dengan doa. Ayo adik-adik, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu Bapa yang masih kami rasakan pada saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami agar kami Bapa lebih menguasai lidah dan mulut kami Bapa untuk kedepannya, agar kami lebih berhati-hati di dalam mengucapkan kata-kata, agar orang lain tidak tersakiti dengan perkataan kami ya Bapa. Ingatkan kami selalu dengan hal itu ya Tuhan Yesus. Ingatkan kami bahwa semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Mu Bapa, dan kami tidak berhak untuk menghina ataupun mencibir siapapun itu. Dan Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapa, lewat firman-Mu ini Tuhan, kami akan semakin baik dan lebih baik. Tuhan Yesus, begitu juga ya Tuhan, buat di sepanjang hari ini banyak berbagai aktivitas yang akan kami laksanakan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam perlindungan-Mu ya Bapa, dan kami tidak lupa berdoa buat orang tua kami, orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan, panjang umur, dan juga rezeki yang murah. Tuhan Yesus, hingga pada saat ini Tuhan, kami tidak jenuh-jenuh memohon dan berdoa kepada-Mu ya Bapa, agar kiranya Tuhan campakkan Bapa virus corona dari muka bumi ini ya Bapa. Dengan dengan sangat rendah hati kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya jauhkanlah virus corona ini dari muka bumi ini ya Tuhan, dari orang-orang yang kami kasihi, dari seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami yakin di saat Tuhan mengatakan enyahlah engkau virus corona, maka virus corona akan enyah dari muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat pemimpin negara kami ini ya Bapa, dari tingkat tertinggi hingga terendah Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberikan kebijaksanaan kepada mereka Bapa, agar mereka bijaksana di dalam memimpin negara kami ini, terlebih di dalam situasi yang sekarang ini ya Bapa, agar seluruh masyarakat merasa aman dan damai. Tuhan Yesus, kami juga yakin dan percaya Bapa, Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Banyak berbagai rencana-rencana, kegiatan yang akan kami laksanakan untuk kedepannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai di setiap rencana kami Bapa, agar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, kami dalam manusia yang sangat lemah. Banyak berbagai permohonan, banyak berbagai dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa-dosa kami yang besar itu terlebih dahulu, agar kami layak menerima anugerah yang akan Engkau limpahkan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita sampai untuk mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, sudah disiapkan persembahannya? Siapkan persembahannya dan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita sekalian bernyanyi Ijo Nadong Hubungan Tuhan.
kiri ganu belayak muin jaloma Tuhan mega mauhurmu jaloma Tuhan mega mauhurmu. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita satukan kembali hati kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami ucapkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan. Biarkanlah firman-Mu itu Bapa berbuah dan bertumbuh di dalam hati kami, agar kami selalu ingatkan kami selalu Bapa agar lebih menguasai mulut dan lidah kami, dan bukan hanya mulut dan lidah Bapa, tetapi juga hidung, mata dan telinga dan seluruh anggota tubuh kami. Ingatkan kami selalu Bapa agar kami lebih berhati-hati di dalam mempergunakan seluruh anggota tubuh kami, agar lebih mampu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami Bapa berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka hanya ke dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Lindungi mereka selalu ya Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Jauhkanlah segala mara bahaya dari sisi mereka. Begitu juga ya Tuhan Yesus, buat di sepanjang hari ini banyak berbagai aktivitas yang akan kami laksanakan ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Iring-iring kami selalu Bapa, jauhkanlah segala mara bahaya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ho Yesus hasomani, doa dimulai. Ho Yesus hasomani, hanami haganub. Pasada uhur nami, ase torang ganub. Seng boyda lanon nami, salakana torsa. Dobham hasoman nami, torang aji huja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat melaksanakan ibadah di rumah ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Salam sehat dari guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker di saat kita keluar rumah. Oke adik-adik, dadah-dadah.